Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Miss Fitri di grade 3. Kembali lagi bersama Miss Fitri. Hari ini kita masih belajar di tematik tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca. Pembelajaran 5 dan 6. Teman-teman grade 3, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat ya belajar dari rumah. Sekarang disiapkan dulu buku tematik tema 5 dan alat tulisnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Mari teman-teman angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pembelajaran 5, ayo membaca. Pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh tidak kedinginan. Dan saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Nah, setelah ini kita lanjut buka halaman 103 ya teman-teman. Teman-teman, sudah dibuka belum bukunya halaman 103? Ya, kita kerjakan bersama-sama ya. Di sana ada pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Ya, yang pertama ada cuaca panas. Kegiatan yang bisa dilakukan saat cuaca panas yaitu menjemur pakaian. Nah, ketika cuaca panas, kita disarankan untuk memakai pakaian yang menyerap keringat. Tapi, hal buruk dari cuaca panas bisa saja terjadi bencana kekeringan. Biasanya, air sangat sulit didapatkan. Selanjutnya, cuaca hujan atau dingin. Nah, kegiatan yang tepat dilakukan ketika cuaca hujan atau dingin yaitu bercocok tanam. Nah, saat cuaca hujan, kita disarankan untuk memakai pakaian yang tebal karena biasanya udaranya sangat dingin, teman-teman. Tetapi, kemungkinan yang terjadi saat cuaca hujan adalah bencana banjir, teman-teman. Nah, kita harus tetap waspada ketika sedang cuaca hujan.
Kita lanjut ke halaman 106 ya teman-teman. Ayo mengamati. Amati pecahan-pecahan yang terbentuk dari kotak berikut. Oke, yang pertama teman-teman perhatikan kotak yang masih full berwarna hijau. Ya, di sana nilainya ada 1. Kemudian kita lanjut ke sebelahnya. Kotak yang berwarna hijau itu sudah dibagi menjadi 2 bagian, sehingga nilainya menjadi 1/2 atau setengah. Kemudian yang bawahnya, nah di sana kotak berwarna hijau itu dipotong menjadi 4 bagian teman-teman, sehingga nilai pecahannya yaitu 1/4. Dan pada kotak yang terakhir, kotak hijaunya itu dipotong menjadi 8 bagian, sehingga nilai pecahannya menjadi 1/8. Pecahan pada gambar tersebut memiliki angka pembilang yang sama. Nah, pembilang yang mana teman-teman? Angka yang atas atau angka yang bawah? Ya, pembilang itu angka yang di atasnya. Coba perhatikan. Pembilangnya, angkanya sama semua, yaitu 1. Namun, angka penyebutnya berbeda ya teman-teman. Ya, ada yang penyebutnya angka 2, angka 4, dan angka 8. Nah, perlu teman-teman ketahui, makin besar angka penyebutnya, maka makin kecil pula bagian pecahan tersebut. Kita lanjut ke halaman 107. Ayo berlatih. Bagaimana jika angka penyebutnya sama, namun angka pembilangnya yang berbeda-beda? Manakah yang lebih besar? Teman-teman perhatikan ya gambar yang ada di buku teman-teman juga. Beri tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah disediakan. Kita lihat dulu untuk yang pertama, yaitu 1/2 dengan 2/2. Coba perhatikan, penyebutnya sama ya teman-teman, 2 dengan 2 juga. Lalu bagaimana cara membandingkannya, Miss? Nah, mudah sekali teman-teman. Jika penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita lihat pada pembilangnya. Mana yang angkanya lebih besar? Ya, tentu saja 1 lebih kecil dari 2. Sehingga 1/2 itu lebih kecil dari 2/2. Begitu teman-teman, mudah ya. Kita lanjut yang bawahnya. Ada 1/4 dengan 2/4. Nah, di sana penyebutnya sama, yaitu sama-sama 4. Tinggal kita lihat pembilangnya. Lebih besar yang mana teman-teman? Ya, lebih besar 2. Jadi, 1/4 lebih kecil dari 2/4. Kita lanjut ke sampingnya teman-teman. Di sana ada 1/8 dengan 3/8. Nah, penyebutnya juga masih sama, yaitu angka 8 juga. Jadi, cara membandingkannya, kita lihat angka pembilang mana yang lebih besar, 1 atau 3 teman-teman? Ya benar, tentu saja 3. Jadi, 1/8 kurang dari 3/8. Kemudian yang bawahnya yaitu ada 2/8 dengan 4/8. Nah, di sana juga penyebutnya sama-sama angka 8. Sekarang tinggal kita lihat pembilangnya, ada angka 2 dengan 4. Lebih besar mana teman-teman? Ya, lebih besar angka 4. Sehingga 2/8 kurang dari 4/8. Begitu ya teman-teman? Mudah bukan?
Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk pecahan dengan penyebut yang sama, makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Halaman 107 tadi sudah selesai belum teman-teman? Ayo, yang belum selesai menulis, diselesaikan dulu ya. Nah, setelah menyelesaikan halaman 107, kita lanjut ke halaman 113. Kita akan bermain dengan pecahan. Nah, di sini mari kita bermain dengan kreasi dari barang bekas. Kita bisa bermain sambil belajar, membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama, namun pembilangnya berbeda. Perhatikan gambarnya teman-teman. Manakah pecahan yang lebih besar dan manakah pecahan yang lebih kecil? Coba teman-teman lihat, di sana Siti mengalungkan pecahan bernilai 1/4. Sedangkan Beni mengalungkan pecahan senilai 2/4. Oke, kita lihat dulu teman-teman, penyebutnya sama atau tidak? Ya, penyebutnya sama, yaitu sama-sama 4. Dan sekarang kita cek pembilangnya. Pembilangnya berapa teman-teman? Milik Siti 1 dan milik Beni 2. Jadi lebih kecil milik siapa? Ya, milik Siti pecahannya lebih kecil dari miliknya Beni, sehingga 1/4 lebih kecil dari 2/4. Oke, kita lanjut. Sekarang amati gambar pecahan pada Udin dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar dan manakah pecahan yang lebih kecil? Oke teman-teman, Udin mengalungkan pecahan senilai berapa? Ya, Udin mengalungkan pecahan senilai 3/4. Lalu Siti mengalungkan pecahan senilai 2/4. Kita lihat dulu penyebutnya apakah sama teman-teman? Ya, penyebutnya sama, yaitu 4. Sekarang pembilangnya. Pembilang Udin yaitu 3, sedangkan pembilangnya Siti yaitu 2. Jadi, lebih besar pecahan siapa teman-teman? Ya, lebih besar pecahan milik Udin. Sehingga 3/4 lebih besar dari 2/4. Begitu ya teman-teman, mudah kan? Oke, selanjutnya amati gambar pecahan pada Edo dan Dayu. Manakah pecahan yang lebih besar dan manakah pecahan yang lebih kecil? Ya, di sana Edo telah mengalungkan pecahan yaitu 1/3 dan Dayu mengalungkan pecahan 2/3. Sekarang kita lihat dulu apakah penyebutnya sudah sama teman-teman? Ya, penyebutnya sama yaitu 3. Kemudian pembilangnya, perhatikan. Lebih besar pembilang milik Edo atau milik Dayu? Ya, tentu saja lebih besar milik Dayu. Sehingga 1/3 lebih kecil dari 2/3. Oke, good job teman-teman, hebat. Sekarang, apakah teman-teman dapat membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang yang berbeda? Apa yang dapat teman-teman simpulkan? Ya, kita lihat lagi. Membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang berbeda. Di sana sudah ada pecahan 1/4, 2/4, 3/4.
Jadi penyebutnya sudah sama semua. Nah, untuk mengurutkan mana pecahan yang lebih kecil dan mana pecahan yang lebih besar, tinggal kita lihat angka pada pembilangnya. Makin besar pembilang, makin besar nilai pecahan itu. Jadi, pada ketiga kotak itu, pecahan yang nilainya paling besar yaitu 3/4. Begitu ya teman-teman. Oke, jadi tugas untuk teman-teman grade 3 hari ini yaitu mengerjakan buku tematik halaman 103, kemudian halaman 107 sampai 108, dan halaman 116 sampai 117. Nah, tadi beberapa latihan sudah kita kerjakan bersama-sama. Jadi, teman-teman tinggal report hasil pengerjaannya kepada Miss Fitri ya. Semangat teman-teman! Terima kasih teman-teman grade 3 telah menyimak materi pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Miss Fitri ya. Dan untuk tugasnya, jika sudah selesai, juga bisa langsung report melalui WA Miss Fitri. Oke teman-teman, saya Hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.